Pemerintah kepada rakyat pantasnya bagaimana? Pantasnya rakyat kepada pemerintah bagaimana? Tidak boleh mendoakan buruk kepada pemerintah, itu tidak boleh. Ya, diingat-ingat ya Bu. Walaupun keadaan bagaimana Pak, tidak boleh mendoakan jelek kepada pemerintah. Karena kalau pemerintah ini kena doa jelek lalu jadi jelek beneran, itu yang susah semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Ibu Ida Saida. Yang kami hormati Wali Kota Gorontalo, Bapak Adhan Dambea. Malam ini yang kedua kalinya saya bertemu beliau. Tadi pagi sudah ketemu. Tadi pagi saya lihat beliau kelihatan tua. Tapi waktu ketemu lagi malam ini, kenapa beliau jadi muda begini? Alhamdulillah. Apalagi kalau Alhamdulillah, yang saya hormati para pejabat pemerintahan, baik sipil, TNI maupun Polri, yang saya hormati Rois Suriah PWNU, Kiai Burhanuddin Umar, Ketua Tanfidiyah PWNU, Pak Ibrahim Sore, yang walaupun sudah malam tetap sore, para ulama, para hadirin dan hadirat yang saya cintai, alhamdulillah, ini Masya Allah ibu-ibu berkumpul begini banyak. Masya Allah. Sudah makan belum Bu? Aduh. Belum makan. Wah, ini enggak boleh lama-lama, ini keburu lapar. Suami ikut apa enggak? Enggak. Masya Allah. Di rumah sudah ditinggal masakan belum? Iya sudah. Jangan lama-lama nanti di sini ya. Ya mudah-mudahan melihat muka saya jadi agak kenyang dikit lah, mudah-mudahan. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini luar biasa bahwa Pak Wali Kota menunjukkan betapa cintanya kepada agama dengan berbagai macam inisiatif yang beliau lakukan, termasuk dengan menggelar istighosah seperti malam ini. Kita semua mengharapkan rakyat yang makmur, betul? Kita semua mengharapkan Gorontalo yang sejahtera, betul? Para pemimpin kita, Pak Gubernur dan Ibu Gubernur, Pak Wali Kota dan pejabat-pejabat yang lain wajib berikhtiar agar rakyat Gorontalo ini sentosa sejahtera. Wajib. Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Semua yang dilakukan oleh pemimpin
itu harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Wajib Pak Adhan Dambea wajib mengupayakan kemaslahatan Kota Gorontalo. Ibu Ida Saida dan seluruh jajarannya wajib mengikhtiarkan kemaslahatan Provinsi Gorontalo. Tetapi Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa kesentosaan, kesejahteraan, kemakmuran, kemaslahatan semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping ikhtiar kita bersama, kita juga senantiasa memohon ridha Allah, memohon perkenan Allah, memohon rahmat, nikmat Allah agar memberikan pertolongan untuk kita semua. Ya, sebetulnya sudah ada resep yang paten yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan yang sentosa sejahtera. Bagaimana firman Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam beramal itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak mungkin tidak Allah akan mengaruniakannya kehidupan yang sentosa sejahtera, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat akan diberikan pahala yang jauh lebih baik daripada nilai amalnya pada waktu di dunia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kuncinya apa? Kuncinya adalah amal soleh. Asal kita beramal soleh, maka janji Allah pasti dikaruniai kehidupan yang sentosa, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik. Nah, karena itu mari kita bawa gairah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita perlihatkan malam hari ini. Kita bawa dalam kehidupan sehari-hari dengan beramal secara soleh. Ya, beramal yang soleh. Beramal yang soleh itu bagaimana? Soleh itu artinya apa? Soleh itu artinya pantas. Soleh itu artinya pantas. Pantas, jadi pantasnya bagaimana beramal itu? Kita semua ini ada karena ada yang menciptakan, betul? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pencipta. Allah yang menggelar langit dan bumi, dan kita adalah hamba-hamba. Maka bagaimana pantasnya hamba di hadapan Allah? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, itu berarti adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantasnya bagaimana? Pantasnya kita harus bersyukur kepada Allah, pantasnya. Kalau kita mendapatkan cobaan sebagai hamba Allah, pantasnya bagaimana? Pantasnya kita bersabar. Kalau kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, pantasnya kita harus taat kepada perintah-perintah
Allah. Jadi pantas kepada Allah. Ibu-ibu ini sudah bersuami? Sudah ya? Ada yang belum? Ya udah, untuk yang bersuami, suami sudah mencarikan nafkah. Suami mencukupi kebutuhan-kebutuhan nafkah sekeluarga. Pantasnya sebagai istri kepada suami bagaimana? Ya. Kalau suami pulang kerja capek, pantasnya istri bagaimana? Kalau suami nyari-nyari makanan di dapur, istri pantasnya bagaimana? Nah, pikir sendiri pantasnya. Ini bapak-bapak pada punya istri ya. Istri ini yang mengurus rumah, yang menjaga rumah ketika bapak-bapak meninggalkan rumah, yang membersihkan rumah, mencuci baju, memasak dan sebagainya. Pantasnya suami kepada istri bagaimana? Pantasnya kasih belanja. Udah betul. Kalau sampai suami nggak kasih belanja berarti tidak pantas, ya. Sudah punya anak, Bu? Nah, sama. Pantasnya ibu kepada anak bagaimana? Pantasnya anak kepada orang tua bagaimana? Kita semua ini rakyat, pemerintahnya ini, Ibu Wakil Gubernur, Pak Wali Kota dengan seluruh jajaran ini pemerintah. Kita rakyat. Pantasnya rakyat kepada pemerintah bagaimana? Kita harus mendukung pemerintah, mendoakan yang baik-baik kepada pemerintah. Ya, ini penting. Tidak boleh mendoakan buruk kepada pemerintah, itu tidak boleh. Ya, diingat-ingat ya Bu. Walaupun keadaan bagaimana Pak, tidak boleh mendoakan jelek kepada pemerintah. Karena kalau pemerintah ini kena doa jelek lalu jadi jelek beneran, itu yang susah semua orang. Seluruh rakyat jadi susah, maka tidak boleh mendoakan jelek kepada pemerintah. Harus didoakan yang baik-baik. Semoga Ibu Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, seluruh jajaran pemerintah dikaruniai kesehatan, dikaruniai kekuatan, dikaruniai kebijaksanaan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan keadilan dan seterusnya. Pemerintah kepada rakyat pantasnya bagaimana? Kalau rakyatnya sudah dipanggil suruh datang berbondong-bondong ternyata belum makan, pantasnya bagaimana? Ya Bu ya. Nah, ini harus pantas juga. Pemerintah kepada rakyat pantasnya bagaimana? Kalau semua berlaku dengan pantas, bersikap dengan pantas, beramal dengan pantas, pasti tidak mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kehidupan yang baik, kehidupan yang maslahat, kehidupan yang sentosa, sejahtera. Semoga ini semua patut untuk kita seluruh rakyat Indonesia. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya cintai, terima kasih telah hadir di sini. Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama datang ke Gorontalo ini untuk bertemu dengan para pengurus pimpinan Nahdlatul Ulama di Gorontalo untuk menyampaikan pesan kepada mereka semua agar seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama
termasuk banser-banser ini, ya, ansor-ansor, fatayat muslimat, semuanya harus siaga, siap setiap saat untuk membantu menyingsingkan lengan baju, memperjuangkan kemaslahatan rakyat dan masyarakat Gorontalo seluruhnya. Mohon doa restu Bapak Ibu semuanya, semoga para pengurus kader-kader Nahdlatul Ulama ini juga mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Insya Allah sepulang dari sini saya akan bawakan oleh-oleh untuk mereka yang di Jakarta seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Wali Kota. Insya Allah ya. Tidak lain, saya juga ikut berdoa semoga Gorontalo, seluruh provinsi Gorontalo dengan segenap rakyat masyarakatnya dikaruniai masa depan yang lebih baik dan semakin baik di masa mendatang. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.